Melanjutkan chapter sebelumnya, Elf Lily di sini pun bertanya pada Suyang, Tuan Muda Tampan, jadi apakah Anda yang telah berhasil untuk menjinakkan Black Dragon? Suyang pun dengan tersenyum berkata, ya, memang itu benar adanya. Menurut Elf Lily, bagaimana mungkin naga hitam adalah naga yang paling kuat dan juga kejam dari semua naga yang ada di seluruh dungeon. Mereka meremehkan segalanya dan bahkan kematian pun tidak bisa membuat mereka tunduk. Bagaimana Anda bisa dengan mudah untuk menjinakkannya? Suyang pun berkata, oh, di sini jadi ada elf yang kuat mencoba menjinakkan naga hitam sebelumnya, tapi semuanya gagal. Semua itu dikarenakan kemampuan mereka yang sebenarnya sangat payah sekali. Dan sekarang naga hitam ini ditunggangi oleh anak muda ini. Siapa dia sebenarnya? Mungkinkah dia pembunuh naga legendaris itu? Elf Lily pun bertanya keheranan dalam hatinya sendiri. Suyang kembali berkata, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepatlah naik dan ikutlah denganku untuk misi penyelamatanmu. Elf Lily pun menjadi merasa sangat senang dengan kebaikan seseorang pemuda tampan yang baru saja ia kenal. Oke, baiklah Tuan Tampan. Kalau begitu aku akan nurut dan aku akan ikut kemanapun Anda akan pergi membawaku. Ya sudah, kalau begitu berpeganganlah padaku. Kita akan lepas landas sekarang. Dan jangan berteriak apalagi panik. Serahkan semuanya padaku. Semuanya akan baik-baik saja dan kau pasti akan aman. Seusai, Elf Lily bersama dengan Suyang naik ke punggung Black Dragon. Black Dragon segera mengaung sangat keras sekali dan terbang tinggi bebas di udara sesuai perintah dari Suyang. Namun di lain sisi, Elf Lily nampak ketakutan sekali dengan sebuah kejadian ini karena ia belum pernah menunggangi seekor naga sebelumnya. Terlebih ini adalah sosok Black Dragon, naga beringas yang ia kenal sangat buas sebelumnya. Tenang saja, tidak apa-apa, buka matamu. Pemandangan di sini sungguh bagus sekali, ujar Suyang menghibur Elf Lily agar tidak takut. Elf Lily pun perlahan mulai memberanikan diri untuk membuka matanya dan melihat pemandangan sekitar yang ternyata benar saja, memang di sini sangat indah sekali. Di sini pemandangan sangat indah dan Aku sangat menyukainya walaupun sedikit takut. Bagaimana rasanya mendapatkan kembali kebebasanmu? Bukankah ini menyenangkan? Ujar Suyang bertanya pada Elf Lily. Dengan hati yang sangat senang dan raut wajah yang sangat gembira sekali, Elf Lily kemudian menjawab pertanyaan dari Suyang itu. Rasanya semua ini, akhirnya aku bisa lepas dari belengguku. Seluruh tubuh ini dan pikiranku terasa begitu rileks sekali. Aku sangat senang. Segera kamu akan memiliki kebebasan sejati. Suyang pun menambahkan hal itu. Tapi Tuan Tampan, sejujurnya mungkin akan selalu ada sebuah kerinduan untuk meninggalkan tempat ini. Aku sudah terbiasa hidup di sini dan aku juga menyukainya. Aku tidak menyangka keadaan akan sesulit ini. Bagimu juga begitu kan? Suyang pun terkejut mendengar perkataan dari Elf Lily itu. Dia sepertinya salah memahami sesuatu, tapi sebaiknya aku tidak mengatakan apapun yang sejujurnya dan juga yang sebenarnya. Biarkan saja dia tidak tahu atau dia akan tahu dengan sendirinya. Kita hampir sampai di pintu keluar. Ayo keluar cepat. Dan terbanglah lebih tinggi lagi Black Dragon. Black Dragon yang memahami dengan perkataan dari Suyang. Ia pun menuruti semua apa yang diperintahkan oleh Suyang. Sementara itu, saat ini tepatnya di luar benteng naga hitam di hutan belantara, beberapa tim eksplorasi pun nampaknya tak terima dengan kekalahan mereka. Berhenti berdiam diri dan bermalas-malasan seperti ini. Berikan semua yang kamu punya. Setelah kita membersihkan gelombang monster ini, kita semua akan siap untuk hari ini bertarung lagi. Oh, baik Tuan, aku mengerti. Dan mungkinkah kita bisa menang kali ini? Simpan saja ucapan pecundangmu itu. Aku tidak ingin gagal lagi kali ini. Apa bisa menang ya guys ya? Mereka itu kali ini belum kapok-kapok gitu loh. Ya udahlah, kita tinggalin dulu para tim eksplorasi ini dan kita balik lagi ke si Suyang, Black Dragon dan tentunya Elf Lily.
Dari jarak beberapa mil, tim eksplorasi pun mendengar suara gemuruh yang sangat dahsyat besar, yang ternyata itu bukanlah suara gemuruh yang mereka kira akan turun hujan, melainkan aungan keras dari sosok Black Dragon yang saat ini sedang terbang tinggi di atas langit, tepatnya tak jauh jaraknya dari atas kepala mereka. Tunggu, apakah itu naga? Tapi kenapa rupanya sangat menyeramkan sekali? Black Dragon pun segera turun dan menunjukkan eksistensinya, mengeluarkan sebuah kekuatan roarnya dan mengaung keras ke arah tim eksplorasi, sehingga para tim eksplorasi pun menjadi ketakutan dan berlari tunggang langgang menghindari naga hitam itu. Bosnya ada di sini, cepat lari selamatkan diri. Kalau tidak, pasti kita akan mati. Suyang yang melihat dengan mata kepalanya, ia berkata, "Ups, maaf untuk pintu masuk yang dramatis. Sepertinya aku telah membuat semua orang menjadi takut dengan kesalahan kecil ini." Kesalahan kecil katanya guys. Tuan Tampan, apakah kamu sadar jika caramu berbicara itu membuatmu terdengar seperti seorang penjahat? Oh, apakah begitu? Aku mohon maaf karena itu. Sudahlah, lupakan saja. Kalau begitu, jadi kemana tujuan kita selanjutnya? Suyang menjawab pertanyaan F. Lilih itu. Aku bisa mengantarkanmu ke rumah penguasa terlebih dahulu. Mereka pasti tahu bagaimana cara membawamu kembali ke kerajaan peri. Tapi di sini sepertinya F. Lily pun menolak keras jika ia akan dikembalikan oleh Suyang ke kerajaan peri. Hal itu pun membuat Suyang menjadi bingung. Ia lalu bertanya, "Kalau begitu, jadi kemana kamu ingin pergi?" Aku hanya bolehkah aku tinggal bersamamu saat ini, karena aku tidak tahu harus kemana. Yang jelas aku tidak ingin pulang ke kerajaan peri. Awalnya aku bersumpah untuk menikahi siapapun yang menyelamatkanku, tapi ini memalukan. Aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Meskipun dalam dongeng, pria pemberani yang membunuh naga pada akhirnya akan hidup bahagia dengan sang putri tentunya. Namun niat awalku bukanlah untuk menyelamatkan sang putri, melainkan, sudahlah. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya aku tidak bisa untuk melepaskannya untuk saat ini. Jadi kurasa aku akan membiarkannya ikut denganku untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong Tuan Pemberani, aku sangat penasaran dengan caramu menjinakkan naga hitam. Bisakah kamu beritahu kepadaku? Ceritakan lain waktu. Oh, tentu saja tidak. Itu semua rahasiaku dan tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Emily pun tetap saja meminta Suyang agar ia menceritakan bagaimana Black Dragon, naga beringas itu, dapat ia kalahkan dengan sangat mudah. Cerita pun berpindah ke kota Tianling. Di sana Nona Luo dan juga Zotai. Nona Luo sangat keheranan sekali melihat seekor Black Dragon yang terbang menghitari di atas kota Tianling. Tentunya di langit itu yang tidak biasanya ada hewan purba seperti naga itu. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin bos dungeon bisa muncul di luar? Ini sangat aneh, ujar dari Zotai. Sementara berbeda halnya dengan Nona Makiko. Pelayannya pun bertanya pada Nona Makiko, "Nona, apakah itu tadi yang melintas di atas langit?" Makiko menjawab, "Aungan itu adalah auman dari seekor naga. Naga telah turun ke kota Tianling. Ini sangat aneh. Permisi, bisakah kita pergi ke sana dan melihatnya secara dekat dan juga sangat jelas sekali?" Nona Susi Makiko meminta izin kepada Tuan Li. Lalu Tuan Li pun berkata, "Untuk berpikir, kamu bisa merasakan kehadiranku. Anak kecil, aku mempunyai potensi yang cukup besar. Dan kalau begitu, silahkan Tuan. Kota telah memberikan izin. Dia juga dalam perjalanan ke sana. Kamu boleh melihatnya sesuka hatimu." Tapi anehnya, Suyang pun meminta Black Dragon untuk kembali dan menunggu di pintu benteng naga hitam saja, tanpa bergerak sedikit pun. Hal itu pun membuat Evelyn bertanya keheranan pada Suyang, "Bukankah kita akan pergi tadi?" Suyang pun hanya tersenyum sembari menjawab, "Jangan terburu-buru, mari kita tunggu sebentar lagi. Sepertinya ada sebuah pertunjukan hebat yang akan terjadi. Aku tidak ingin melewatkannya begitu saja." Lihatlah di sana, mereka semua sudah datang. Ternyata di lain tempat,
Yang dilihat oleh Suyang, terlihat para petinggi kota sedang menuju ke arah dungeon, yang mereka pun rupanya sedang menunggu kedatangan Black Dragon. Mereka tak main-main. Dari kelompok orang-orang ini terdiri dari kelompok-kelompok orang terpengaruh. Di antaranya ada Tuan Jia Yue yang merupakan kepala pusat pengurus dari kota Yongfeng, dan juga Tuan Wei Ming, penguasa di kota Tianling. Dan jika kita amati dari percakapan mereka ini, mereka nampaknya ingin menghabisi juga sosok dari Black Dragon yang mereka anggap selama ini sebagai biang kerusuhan yang terjadi di sekitaran pusat kota Tianling dan juga desa Yongfeng. So guys, kalau kalian bingung, jadi Tianling itu nama ibu kota dan Yongfeng adalah kotanya itu sendiri. Paham kan ya sampai sini? Singkat cerita, semua orang pun menjadi sangat terkejut sewaktu mereka berhadapan langsung dengan sosok Black Dragon yang mereka telah cari selama ini. Astaga, apakah ini nyata? Mengapa bos dungeon ini muncul di luar seperti ini? Aku tidak percaya hal buruk apa yang akan menimpa kita. Tuan Jia, lama tidak bertemu. Dari keterkejutan semua orang, kemudian muncul Suyang. Itu kau? Apakah itu benar-benar kau? Suyang? Bocah itu, apakah kau kenal dia, Tuan Jia? Ya, tentu saja aku mengenalnya, ujar dari Tuan Jia Yue menjawab pertanyaan dari penguasa kota Tianling, yaitu Tuan Wei Ming. Aku hanya bertemu dengannya sekali, namanya Suyang, dan dia adalah VIP dari kuil perubahan profesi. Dia bocah muda yang sangat berbakat. Saudara Suyang, apakah kau yang menjinakkan naga hitam ini? Menurut Anda bagaimana? Dan seperti yang Anda lihat sekarang, siapakah sosok yang berhasil menjinakkan Black Dragon ini? Apakah ada orang lain selain aku di sekitaran sini? Melihat semua fakta yang terjadi memang benar adanya, Tuan Wei Ming pun bergumam dalam hati karena ia masih tidak menyangka sama sekali. Bagaimana mungkin ini adalah naga hitam tingkat Moonlight? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menjinakkannya dengan semudah ini? Dan aku tidak percaya kecuali kau membuktikannya padaku secara langsung. Ucapan Tuan Wei Ming ini rupanya disambut oleh Black Dragon secara langsung dengan aungan roarnya yang sangat menggelegar keras sekali. Suyang kemudian berkata, Tuan Wei Ming, akankah ini membuat Anda cukup percaya untuk membuktikan semua keraguan dalam diri Anda? Itu sudah cukup sekali. Tolong Tuan, hebat, hentikan semua ini. Aku sudah percaya sekali padamu. Di atas Black Dragon, Elf Lily pun nampaknya masih bingung dengan kejadian yang terjadi sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu membuatku takut sampai hampir mati. Maafkan aku tidak bermaksud seperti itu. Sambil tercengang melihat kebenaran yang terjadi, Tuan Wei Ming pun kembali berucap, apakah itu telur dungeon rahasia? Putri Peri, kau hanya bisa menyelamatkannya setelah mengalahkannya naga hitam ini, dan bahkan itu pun kemungkinannya sangat kecil sekali. Bagaimana bisa kau melakukan semua ini? Tapi untuk bisa menjinakkan naga hitam tingkat Moonlight, seberapa kuat dirimu? Tapi dia terlihat tidak lebih tua dari 20 tahun. Mungkinkah dia benar-benar sehebat itu? Aku tidak percaya semua ini. Apakah dia itu benar-benar Dewa 7 putaran dari tingkat Sunlight? Bagaimanapun juga, pada tingkat itu, aku tidak bisa menilai usia seseorang dari penampilannya saja. Tidak. Bahkan asosiasi bintang Twin Global yang penuh dengan dewa hanya memiliki satu orang yang menjinakkan seekor naga. Jadi, apakah ini nyata? Tuan Wei Ming yang sadar dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Suyang itu memang bukanlah kekuatan yang main-main. Seberapa kuatkah Suyang ini? Dan mengapa sosok hebat ini datang ke kota kecilku di Tianling seperti ini? Tuan Wei Ming yang gugup, ia pun sampai tersandung dan terjatuh tepat di hadapan Suyang, seakan-akan sedang bersujud dan memohon jika Suyang adalah menjadi dewa pelindung untuk kota Tianling kecilnya itu. Suyang pun sangat terkejut melihat penguasa Tianling bertekuk lutut seperti ini di hadapannya, diikuti dengan Tuan Jia Yue yang juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuan Wei Ming. Merasa sungkan dan tak enak hati kepada penguasa Tianling, Suyang berkata,
baiklah Tuan, tidak perlu formalitas seperti itu. Silakan sekarang Anda berdiri dan anggap saja aku adalah rakyat biasa seperti yang lain. Kemudian muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, tuan rumah telah menyelesaikan tahap pertama dengan sangat baik sekali. Bos, tahap selanjutnya telah ditemukan. Tolong tuan rumah persiapannya. Suyang pun tersenyum membaca notifikasi sistem itu. Seraya ia pun sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sombong dengan kekuatan besar yang ia miliki di hadapan penguasa kota Tianling. Begitu cepat bos lainnya akan datang. Kalau begitu cepat, aku akan bersiap juga untuk menghadapi para bos yang harus aku tundukkan.